Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desta Firliana dari Prodi S1 Akuntansi NIM 232002. Kali ini kita akan belajar tentang proses auditing. Selamat belajar teman-teman. Bab 5. Proses auditing. Proses auditing. Proses audit adalah suatu rangkaian langkah-langkah atau proses yang dilakukan sang auditor dalam melakukan pemeriksaan catatan akuntansi entitas. Proses audit dilakukan melalui mekanisme langkah yang pasti. Tahapan proses auditing. Selama auditor menjalankan tugasnya, auditor mempunyai tahapan proses yang harus dilakukan pada mengaudit. Hal tersebut bertujuan meminimalisir terjadinya hal-hal pada luar kendali. Maka dari itu, selama proses audit diperlukan mekanisme langkah yang sempurna. Berikut penerapan tahapan pada proses auditing. Selanjutnya, tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan, ada tahap yang perlu dilewati, seperti yang pertama. Pada tahap perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan resiko bawaan atau inherent risk, suatu resiko keliru saji yang melekat dalam saldo akun atau asersi tentang saldo akun. Yang kedua, mengembangkan strategi-strategi audit awal terhadap asersi signifikan. Tujuan akhir perencanaan serta pelaksanaan audit yang dilakukan auditor ialah untuk mengurangi resiko audit ke tingkat yang rendah. Yang ketiga, mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal. Audit harus memastikan saldo awal. Hal ini menunjukkan penerapan kebijakan akuntansi yang semestinya dan bahwa kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten dalam laporan keuangan tahun berjalan. Yang keempat, mereview informasi yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban legal klien. Untuk melakukan analisis, auditor harus menguji secara komprehensif mengenai informasi yang menjadi tanggung jawab klien. Dengan cara mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mengolah data, auditor dapat memberikan analisis yang tepat. Yang kelima, melaksanakan prosedur dan analisis. Evaluasi informasi keuangan dilakukan dengan melihat hubungan antara data keuangan dan non-keuangan atau antara keduanya. Prosedur analitis mencakup perbandingan yang paling sederhana hingga model yang rumit yang menghilangkan berbagai hubungan tentang data. Yang keenam, mempertimbangkan tingkat materialitas awal. Materialitas awal pada tingkat laporan keuangan perlu diterapkan oleh auditor. Hal ini disebabkan pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan diterapkan di laporan keuangan secara menyeluruh. Materialitas awal di taraf saldo akun ditentukan oleh auditor di termin perencanaan audit, sebab dalam rangka mencapai opini kewajaran laporan keuangan sebagai satu kesatuan, auditor perlu melakukan verifikasi akun saldo. Yang ketujuh, mendapatkan pemahaman bisnis dan bidang usaha klien setelah mengetahui tentang usaha yang dijalankan sang klien. Auditor dapat mengetahui banyak sekali hal secara detail, termasuk tanggungan pada klien. Selanjutnya, tahap pengujian informasi. Penyelesaian pada termin perencanaan, auditor akan mulai menguji seluruh berita serta data yang diperolehnya pada lapangan, lalu menganalisisnya. Dalam proses ini harus ada pihak perusahaan yang bertugas mengawasi kinerja seorang auditor, sehingga kecurangan-kecurangan bisa dihindari dan yang akan terjadi pengujian data informasi bersifat objektif dan tepat sesuai target. Selanjutnya, tahap mendapatkan hasil. Di langkah ini, auditor bertugas untuk mengamati resiko material perusahaan. Maka akan terlihat jika terdapat kesalahan berasal dari laporan keuangan perusahaan dan kerugian yang dialami oleh perusahaan. Kemudian, auditor mengklarifikasi ulang. Jika perusahaan besar, maka harus mempunyai auditor lebih dari satu. Bila perlu, bentuk sebuah tim spesifik auditor. Tahap selanjutnya yaitu menyusun hasil evaluasi. Langkah terakhir ialah menyusun sebuah penilaian berupa laporan. Nantinya, laporan ini akan diserahkan ke pihak perusahaan yang menunjuk auditor tadi. Paparan pada laporan tersebut, auditor harus menulis rekomendasi perkembangan yang mungkin bisa dicapai. Ini adalah langkah terakhir dari seluruh proses audit. Selanjutnya, cara kerja auditor. Auditor di dalam menjalankan tugasnya harus mengikuti standar auditing yang telah ditetapkan, seperti standar audit internal atau SAI dan standar profesional auditor publik atau SPAP. Berikut adalah tata cara kerja auditor secara umum. Perencanaan audit. Yang pertama, menerima penugasan audit. Auditor menerima penugasan audit dari klien.
seperti manajemen organisasi atau lembaga pemerintah. Yang kedua, memahami entitas dan aktivitas yang akan diaudit. Auditor harus memahami dengan baik entitas dan aktivitas yang akan diaudit, termasuk struktur organisasi, proses bisnis, dan risiko yang terkait. Yang ketiga, menentukan tujuan dan ruang lingkup audit. Auditor harus menentukan tujuan audit yang jelas dan terukur, serta ruang lingkup audit yang mencakup entitas, periode waktu, dan aktivitas yang akan diaudit. Yang keempat, auditor harus menyusun rencana audit yang terperinci, termasuk metode pengumpulan bukti, waktu yang dibutuhkan, dan sumber daya yang diperlukan. Menyusun rencana audit yang efektif adalah langkah penting dalam memastikan kelancaran dan keberhasilan proses audit, mengidentifikasi dan menilai risiko yang terkait dengan entitas dan aktivitas yang akan diaudit. Libatkan klien dalam proses penyusunan rencana audit. Gunakan perangkat lunak audit untuk membantu dalam menyusun rencana audit. Perbarui rencana audit secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya, pelaksanaan audit. Yang pertama, auditor harus melakukan komunikasi awal dengan klien untuk menjelaskan tujuan, ruang lingkup, dan metodologi audit. Yang kedua, melakukan pengumpulan bukti audit. Bukti audit dapat dikumpulkan melalui berbagai metode seperti observasi, wawancara, pemeriksaan dokumen, dan pengujian kontrol. Yang ketiga, menganalisis bukti audit. Bukti audit harus dianalisis untuk menentukan apakah entitas yang diaudit telah mematuhi standar, peraturan, atau kriteria yang telah ditetapkan. Yang keempat, menyusun temuan audit. Temuan audit harus didokumentasikan dengan jelas dan ringkas, termasuk deskripsi temuan, penyebab temuan, dan dampak temuan. Yang kelima, memperoleh tanggapan dari manajemen auditor. Harus memperoleh tanggapan dari manajemen entitas yang diaudit setelah temuan audit. Selanjutnya, pelaporan audit. Yang pertama, menyiapkan laporan audit. Laporan audit harus mencakup tujuan audit, ruang lingkup audit, metode audit yang digunakan, temuan audit, dan rekomendasi audit. Yang kedua, menyampaikan laporan audit kepada klien. Laporan audit harus disampaikan kepada klien, seperti manajemen organisasi atau lembaga pemerintah. Yang ketiga, menindaklanjuti laporan audit. Auditor harus menindaklanjuti rekomendasi audit dengan klien untuk memastikan bahwa temuan audit ditindaklanjuti dan tindakan korektif telah diambil. Selanjutnya, tata cara melakukan audit. Melakukan audit merupakan proses yang sistematis dan terstruktur untuk memeriksa dan mengevaluasi suatu entitas, seperti organisasi, proyek, atau sistem, dengan tujuan untuk memastikan kebutuhan terhadap standar, peraturan, atau kriteria yang telah ditetapkan. Berikut adalah tata cara umum dalam melakukan audit yang efektif. Persiapan pra-audit. Yang pertama, menerima penugasan auditor. Menerima penugasan audit dari klien, seperti manajemen organisasi atau lembaga pemerintah. Yang kedua, memahami klien dan lingkup auditor. Auditor harus memahami dengan baik klien dan lingkup audit, termasuk struktur organisasi dan proses bisnis, resiko yang terkait dengan entitas dan aktivitas yang akan diaudit. Tujuan audit adalah ekspektasi klien, peraturan dan standar yang berlaku. Yang ketiga, membentuk tim audit. Tim audit harus dibentuk dengan mempertimbangkan keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan audit, seperti akuntansi dan auditing, pengetahuan tentang industri klien, keterampilan komunikasi dan interpersonal. Yang keempat, menyusun rencana audit. Rencana audit harus disusun secara terperinci, mencakup tujuan audit, ruang lingkup audit, metode pengumpulan bukti, jadwal audit, anggaran audit, dan penugasan tim audit. Selanjutnya, pelaksanaan audit. Yang pertama, komunikasi awal dengan klien. Yang kedua, pengumpulan bukti audit. Yang ketiga, analisis bukti audit. Yang keempat, identifikasi temuan audit. Temuan audit adalah hasil analisis bukti audit yang menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap standar, peraturan, atau kriteria yang telah ditetapkan. Yang kelima, komunikasi temuan audit. Kepada klien, auditor harus mengkomunikasikan temuan audit kepada klien secara tertulis, dan lisan komunikasi temuan audit harus jelas, ringkas, dan akurat. Yang keenam, memperoleh tanggapan manajemen. Auditor harus memperoleh tanggapan manajemen atas temuan audit. Selanjutnya, penyelesaian audit.
Yang pertama, penyusunan laporan audit. Laporan audit harus disusun secara komprehensif dan objektif. Yang kedua, penyerahan laporan audit kepada klien dan tindak lanjut. Laporan audit harus diserahkan kepada klien dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Penyerahan laporan audit harus dilakukan dengan cara formal dan profesional. Kemudian harus dilakukan tindak lanjut rekomendasi audit. Auditor harus menindaklanjut rekomendasi audit dengan klien untuk memastikan bahwa temuan audit ditindaklanjuti dan tindakan korektif telah diambil. Tindak lanjut harus dilakukan secara berkala hingga semua rekomendasi audit terselesaikan. Selanjutnya, dokumentasi audit. Seluruh dokumentasi terkait dengan audit harus disimpan dengan rapi dan aman. Dokumentasi audit harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk tujuan audit berikutnya atau untuk keperluan lainnya. Contoh proses audit. Berikut merupakan contoh proses audit perusahaan dagang. Yang pertama, persiapan pra-audit. Menerima penugasan audit. Auditor menerima penugasan audit dari manajemen perusahaan dagang. Memahami perusahaan dagang. Auditor mempelajari profil perusahaan dagang, termasuk struktur organisasi, aktivitas bisnis, dan resiko yang terkait. Membentuk tim audit. Tim audit dibentuk dengan mempertimbangkan keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan seperti akuntansi, auditing, dan pengetahuan tentang industri perdagangan. Menyusun rencana audit. Rencana disusun secara terperinci, mencakup tujuan audit, ruang lingkup audit, metode pengumpulan bukti, jadwal audit, dan anggaran audit. Yang kedua, pelaksanaan audit. Komunikasi awal dengan manajemen. Auditor melakukan komunikasi awal dengan manajemen untuk menjelaskan tujuan, ruang lingkup, dan metodologi audit. Pemetaan proses bisnis. Auditor memetakan proses bisnis utama perusahaan dagang, seperti pembelian, penjualan, persediaan, dan piutang. Pengendalian internal. Auditor melakukan pengujian pengendalian internal untuk menilai aktivitas sistem pengendalian internal perusahaan dagang. Pengujian substantif. Auditor melakukan pengujian substantif untuk memverifikasi kewajaran laporan keuangan perusahaan dagang. Pengujian transaksi. Auditor menelusuri transaksi pembelian dan penjualan untuk memastikan kebenaran dan kelengkapannya. Pengujian akun. Auditor melakukan pengujian terhadap akun-akun tertentu dalam laporan keuangan, seperti persediaan, piutang dagang, dan kas. Identifikasi temuan audit. Auditor mengidentifikasi temuan audit yang menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi atau peraturan yang berlaku. Komunikasi temuan audit kepada manajemen. Auditor mengomunikasikan temuan audit kepada manajemen secara tertulis dan lisan. Yang ketiga, penyelesaian audit. Penyusun laporan audit. Auditor menyusun laporan audit yang komprehensif dan objektif, mencakup 1. Tujuan audit, 2. Ruang lingkup audit, 3. Metodologi audit, 4. Temuan audit, 5. Tanggapan manajemen, yang ke-6. Rekomendasi audit. Penyerahan laporan audit kepada manajemen. Laporan audit diserahkan kepada manajemen dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Tindak lanjut rekomendasi audit. Auditor menindaklanjuti rekomendasi audit dengan manajemen untuk memastikan bahwa temuan audit ditindaklanjuti dan tindakan korektif telah diambil. Yang keempat, dokumentasi audit. Dokumentasi kegiatan audit. Seluruh dokumen terkait dengan audit disimpan dengan rapi dan aman. Dokumentasi audit dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk tujuan audit berikutnya atau untuk keperluan lainnya.